Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum 'ala shalatihim daimun. Kama qala ayatan alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala ayatan alladzina hum 'an shalatihim sahun. Surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70 ayat yang ke-23. Surah Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat yang ke-2. Dan surah Al-Ma'un, surat yang ke-107 ayat yang ke-4. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita kekuatan iman. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kemauan dan juga kemampuan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jum'ah secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib lantaskan kepada 3 surat yang berbeda, yaitu dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-23 dan surah Al-Mu'minun ayat yang kedua dan surah Al-Ma'un ayat yang keempat. Di mana ketiga ayat ini Allah mulai dengan kata yang sama, alladzina hum, kemudian sholatihim. Ketiga ayat ini berbicara sama, mereka yang di dalam sholatnya kata Allah. Tetapi di kalimat itu harfu jarnya atau preposisi atau kata penghubung itu Allah gunakan berbeda di setiap kata itu. Dan ketika kata penghubungnya berbeda, maka maknanya juga jadi berbeda. Di Al-Ma'arij ayat 23 kata Allah, alladzina hum 'ala shalatihim daimun. Secara harfiah diartikan mereka yang selalu menjaga sholatnya, berketerusan atau berkesinambungan, tidak pernah putus. Tapi kalau kita kaji secara bahasanya, harfu jar dengan kata ala itu artinya di atas. Maknanya sholat yang mereka kerjakan itu masih di atas diri mereka. Dan sholat itu masih menjadi beban bagi mereka, karena sholat itu mereka anggap masih sebagai kewajiban. Karena mereka memposisikan sholat itu kewajiban, maka ini menjadi beban. Dan tanpa kita sadari sering kita berucap bahwa itu beban. Padahal tujuan kita mengungkapkan sesuatu waktu yang begitu cepat berlalu. Dalam kehidupan kadang coba adanya de baru sudah zuhur kula asar balik. Baru sebentar azan kula azan balik.
Ini sebenarnya kita mengungkapkan begitu cepatnya waktu, tapi tanpa kita sadari di situ terkandung beban ketika kita melaksanakan sholat itu. Acok tak kaju dia tibonya waktu sholat, lazan selalu balik. Ini mengungkapkan bahwa sholat itu masih menjadi beban. Maka ketika sholat itu dianggap sebagai kewajiban dan merupakan beban bagi kita, maka pelaksananya pun kadang tidak kontinuitas. Kadang tapek waktu, kadang lambat, kadang berjamaah, kadang tidak, kadang serius, kadang tidak, kadang khusyuk, kadang tidak. Tidak konsisten dengan sholat. Kenapa? Beban. Tapi orang yang seperti ini sholatnya, meskipun dia menganggap beban sholat itu, tapi tetap tidak mereka tinggalkan. Mereka tetap mengerjakan sholat meskipun mereka anggap sholat itu sebagai kewajiban yang merupakan beban yang harus dia lakukan 5 waktu dalam setiap hari. Dan karena dia tetap melakukan sholat, tidak meninggalkan, Allah memasukkan mereka ke dalam surga, tapi surganya alun jaleh lagi. Lihat ayat 35-nya, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu Allah masukkan ke dalam surga yang sudah Allah tunjuk. Artinya dari 7 macam surga tidak Allah sebutkan salah satu dari nama surga itu untuk mereka masuki. Tapi Allah akan menentukan jenis surganya setelah dia melalui hisab di akhirat nanti. Tetap dia masuk surga, tapi surganya belum ditentukan saat di dunia. Berbeda dengan ayat kedua surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Mereka yang selalu khusyuk di dalam sholatnya. Fi sebagai harfu jar itu maknanya di dalam. Artinya sholat itu bukan lagi di atasnya, tidak lagi menjadi beban, tapi sudah menyatu di dalam hatinya atau di dalam dirinya. Sehingga sholat itu bukan lagi beban, tapi sholat itu sudah menjadi kebutuhannya. Dan karena sholat itu sudah dianggap sebagai kebutuhan, maka dialah yang selalu menunggu waktu sholat datang. Karena dia memposisikan sholat itu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Karena dia membutuhkan sholat itu, maka dia tunggu. Dia karena butuh, makanya ditunggu. Sama ketika kita berurusan misalnya dengan Pak Camat atau Pak Wali Kota, begitu datang dijawab dari asistennya, Pak Wali Kota sedang nggak ada kini dong Pak, mungkin besok pagi jam 9 beliau. Ketika dijadwalkan jam 9 pagi besok, kita mungkin lebih cepat dari jam 9 itu sudah datang ke kantor wali kota. Kenapa? Karena kita butuh. Jadi orang yang memposisikan sholat itu adalah kebutuhannya, dia yang menunggu sholat itu datang, bukan sholat yang menunggu dia datang. Tapi kalau kita masih memposisikan sholat itu ala sholatin, di atas beban bagi kita, maka terkadang sholat pun sudah datang, kita belum datang. Bahkan ketika sholat itu akan berlalu dari waktunya, baru kita tak kaja-kaja datang ke sholat. Tapi kalau orang yang butuh dengan sholatnya, dia prepare dengan waktu. Dia tahu waktu sholat zuhur jam sekian, 1/4 jam sebelum itu dia sudah persiapkan diri, berwudu, ambil perlengkapan sholat, menuju ke masjid. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum azan, dia sholat sunat tahiyatul masjid. Masih ada waktu, dia berzikir menunggu waktu sholat datang. Ini dia yang butuh, maka dia yang menunggu waktu sholat. Maka orang-orang yang sholatnya seperti ini, yang khusyuk kata Allah itu adalah orang yang dijamin surga. Makanya keberuntungan seorang yang beriman itu bukan terletak di imannya seseorang, tapi imannya bersama. Makanya di ayat 1 surah Al-Mu'minun itu kata Allah, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Yang orang beriman beruntung itu kata Allah yang selalu bersama. Makanya Allah sebut katanya jamak di situ, mu'minun. Kalau sendiri mu'min. Yang beruntung itu adalah orang beriman yang selalu bersama. Termasuk di mana? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Ketika mereka sholat, Allah pastikan karena dia sholat bersama,
dipastikan Allah sholatnya selalu khusyuk. Jadi kalau kita ingin dianggap sholat kita selalu khusyuk oleh Allah, maka selalulah berjamaah. Karena kata Rasulullah, sifatnya sholat berjamaah itu adalah tanggung renteng. Apa maknanya tanggung renteng? Satu orang yang berbuat, semuanya menanggung akibat. Misal kita sedang ada masalah sholat, dan itu tidak akan pernah bisa khusyuk karena ingatan kita selalu ke masalah. Tapi begitu kita sholat berjamaah dalam keadaan banyak masalah, sholat kita tidak bisa konsentrasi penuh kepada sholat, bahkan terpecah dengan masalah yang kita hadapi. Maka kata Nabi, ketika yang ikut sholat berjamaah itu ada salah seorang yang bisa khusyuk, apakah imamnya atau salah seorang dari makmum yang ikut sholat berjamaah itu khusyuk, maka semua yang berjamaah saat itu Allah anggap khusyuk. Tapi kalau kita sholat sendiri, tanggung sendiri. Makanya kata Nabi, sifatnya iblis atau setan mengganggu orang sholat itu sama seperti serigala memangsa kambing. Apa artinya? Serigala itu akan memangsa kambing bukan yang bergerombolan, tapi yang terpisah sendiri dari rombongan. Dan memang sifatnya binatang predator yang memakan sesama binatang itu dia akan mencari mangsanya bukan yang bergerombolan, tapi yang memisahkan diri dari gerombolan. Sebesar apapun sapi hutan itu, kalau dia sudah sendiri akan habis oleh singa sendiri bersama-sama. Karena yang diintai itu sendiri. Sama serigala pun kalau mengintai kambing bukan kambing yang bergerombolan, tapi dia akan mengintai kambing yang terpisah dari rombongan. Begitu yang terpisah ini yang jadi mangsanya serigala. Nah kata Nabi, sifatnya iblis mengganggu orang sholat sama seperti serigala memangsa kambing. Artinya yang sholat sendiri keluar dari jamaah, tidak ikut berjamaah, ini yang dihancurkan habis-habisan kekhusyukannya oleh setan. Maka kalau kita ingin dijamin sholat kita khusyuk, meskipun kekhusyukan itu tidak bisa 100%, maka berjamaah solusi. Maka orang-orang yang seperti ini yang selalu menjaga kebersamaannya dalam berjamaah, maka dalam sholat pun dia ikutkan berjamaah selalu. Maka kata Allah di ayat 11, 12, 13-nya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Allah langsung sebutkan surganya dan pastikan surga untuk mereka, yaitu surga yang tertinggi yang Allah sebut dengan firdaus. Tapi kalau yang pertama tadi ala sholatihim, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tapi surganya belum disebutkan jenisnya surga yang mana. Tapi kalau yang kedua, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya karena dia selalu berjamaah dan Allah pastikan sholatnya selalu khusyuk, maka kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang sholat yang ketiga kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang berjarak dengan sholatnya, maka disebut Allah dengan lalai sahun. An itu harfu jar, kata penghubung. Tapi an itu maknanya berjarak. Makanya ketika Allah menjelaskan bagaimana iblis mendatangi manusia, itu dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi Allah bedakan kata penghubungnya. Dari depan dan belakang Allah sebut dengan kata min. Min baini aidihim wa min khalfihim. Dari depan dan dari belakang Allah menggunakan kata min. Min itu dekat, sangat-sangat dekat. Tapi ketika jarak iblis masuk kepada manusia dari kanan dan kiri, itu Allah menggunakan kata sambungnya dengan kata an aimanihim wa an syama'ilihim. Iblis bisa datang dari kanan dan juga dari kiri. Di depan belakang Allah menggunakan kata min, tapi kanan kiri Allah menggunakan kata an. Artinya antara iblis atau setan dengan manusia, kalau masuk dari arah depan belakang itu tidak ada yang menghambat atau menghalangi, sehingga tidak ada jarak antara manusia dengan setan. Tapi ketika masuknya setan dari arah kanan dan arah kiri, Allah menggunakan kata an karena ada jarak yang memisahkan antara iblis atau setan dengan manusia. Karena di kanan kiri itu ada malaikat yang menjaga.
Makanya bahasa Allah bedakan, depan belakang min, tapi kanan kiri pakai kata an. Kan ada jarak. Jadi ketika Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dia dengan sholatnya berjarak, kata Allah. Artinya sholat itu tidak menyatu dengan diri mereka. Sehingga ketika ada jarak yang membatasi antara dia dengan sholatnya, sehingga sholat itu tidak menyatu dengan dirinya, Allah katakan sahun, lalai. Yang sahun atau lalai itu bukan hanya sekedar mengundur-undur waktu sholat, tidak hanya itu. Tidak hanya sekedar mengatakan bekola tunggu dulu sabantalai manangguang ketika waktu sholat, bukan hanya sekedar itu. Tapi yang lalai terburuk kata Allah, yang dikatakan dengan sahun itu orang yang tidak bisa mengaplikasikan nilai sholat di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang dikatakan lalai yang sangat jauh dari lalai. Apa contohnya? Pertama, dia takbir, memulai sholat dengan kata takbir, Allahu Akbar. Dia menyatakan Allah Maha Besar, tidak ada yang paling besar kecuali Allah. Tapi begitu dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia ada masalah, hilang ameh yang dicarinya dukun, hilang pitih yang dicarinya paranormal atau orang pintar. Pak, pitih ambo hilang, tolong celiak siang ambil. Ameh ambo hilang, tolong celiak siang mencelok. Artinya ketika dia dapat masalah, dia mengakui kalau dukun lebih hebat daripada Allah. Dia abaikan Allah yang tadi disebutnya maha besar dalam sholat. Dia kalahkan dengan kemampuan dukun untuk bisa mencari siapa yang mencuri uang atau emas. Ini artinya dia teramat lalai dalam sholatnya, karena tidak bisa memposisikan Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Yang kedua, ketika dia rukuk di hadapan Allah, artinya dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika dia sujud, dia menghinakan diri di hadapan Allah ketika dalam sholat. Tapi begitu sholat selesai, malah dia yang merendahkan orang dan menghina orang, sehingga dia menyombongkan dirinya di hadapan manusia lain. Ini lalai. Dia tidak bisa mengaplikasikan nilai ruku, merendahkan diri, atau nilai sujud, menghinakan diri di hadapan Allah. Tapi begitu dia masuk dalam kehidupan yang nyata setelah sholat, malah dia yang merendahkan orang lain dan bahkan menghina orang lain. Ini sahun, lalai. Yang ketiga, ketika diakhiri sholatnya dengan salam, salam kanan, salam kiri, dia doakan manusia di sebelah kanannya, selamat ya. Dia doakan lagi orang sebelah kirinya, selamat ya. Salam itu damai. Tidak ada perselisihan di antara sesama manusia. Mendamaikan hati dengan manusia, walaupun di dalam sholat itu ada yang terpijak kakinya dan terdudukkan kakinya. Tapi begitu selesai sholat, dia damaikan. Damai. Tapi begitu dia selesai sholat dalam kehidupan sehari-hari, muka belakang tidak bailoan, samping kiri kanan tetangga tidak masalah. Bahkan warga pun dipacakkan. Ini artinya sahur. Nah, yang lalai dengan makna sholat tidak menyatu dengan dirinya, ini yang Allah katakan sahur. Dan ancamannya, kata Allah di ayat sebelumnya, di ayat ketiga, fawailul lil musallin. Wailun itu bukan neraka. Karena banyak selama ini mengartikan fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang. Wel itu bukan neraka, karena dari 7 nama neraka tidak ada namanya neraka wail. Yang wailun itu kalau kita kaji makna lebih dalam, wailun itu secara bahasa artinya kawah yang menganga di dalam neraka, atau lubang-lubang yang ada di jurang atau di dinding-dinding neraka. Ibaratnya kalau kita tagak dete buki mencelek ke bawah ke jurang itu, di salo-salo jurang itu ada lubang yang mengamu gadang, atau di pinggang-pinggang jurang itu ada lubang seperti gua. Itu yang disebut dengan wailun, kawah yang menganga di dalam neraka jahanam. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya neraka adalah jahanam. Maka neraka yang paling ditakuti oleh iblis itu adalah neraka jahanam. Tapi kata Nabi,
Jahanam itu sendiri paling takut dengan wailunnya. Bisa kita bayangkan seperti apa wailun itu? Seburuk-buruknya neraka adalah jahanam. Iblis sendiri takut dengan jahanam. Tapi yang jahanam yang mengerikan itu, kata Nabi, takut dengan wailunnya sendiri. Artinya wailun itu sangat mengerikan tempatnya. Jadi bagi kita yang masih acok ke dukun juga siap-siap masuk wailun walaupun sholat. Yang masih merendahkan dan menghina orang, memandang dirinya lebih baik daripada orang, itu siap-siap tempatnya di wailun. Sholat 5 waktu berjamaah tapi masih tidak berbaikan dengan tetangga kanan kiri depan belakang, siap-siap tempatnya di wailun. Karena itulah seburuk-buruk tempat, kata Nabi, neraka sendiri, yang jahanam itu sendiri takut dengan wailun. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali introspeksi diri kita, lihat posisi sholat kita sudah di mana. Apakah di ala sholatihim, meskipun kita sholat tapi sholat masih dijadikan beban, karena itu memberatkan kita, menggaduh kesibukan kita. Kadang-kadang sedang sibuk bekerja, orang azan tak kaji delah azan orang delah sholat namanya. Tapi itu masih lebih baik karena tetap Allah masukkan ke dalam surga. Dan kalau masih di ala, berubahlah meningkat menjadi fi sholatihim khosyi'un. Jadikan sholat itu kebutuhan kita, sehingga kita tunggu dan selalu tunggu datangnya waktu sholat itu. Nah, kalau sudah berada di posisi yang dua ini, jangan sampai menjadi an sholatihim sahur. Karena seburuk-buruk sholat itu adalah yang sholatnya an sholatihim, yang jauh dari makna sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Maka seburuk-buruk tempatnya, kata Nabi, adalah di wailun, kawah yang menganga di dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri secepatnya dan lebih baik lagi sholat kita di hari-hari berikutnya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang Allah letakkan posisinya di wailun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amarna bil ittihadi wa tisawwi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna ilaika wa inna minal muslimin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.